Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam pada malam Isra Mi'raj. Beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, beritahu kepada mereka sesungguhnya tanah surga amat subur, baik airnya, tanahnya lapang dan tanamannya ialah Subhanallahilhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebanyak mana seorang ingin menanam pokok di surga, dia boleh melakukan dengan memperbanyak bacaan kalimah tersebut. Dalam satu hadis yang lain terdapat penambahan la haula wala quwwata illa billah pada akhir kalimah tersebut. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sesiapa yang membaca Subhanallahil hamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, akan ditanam baginya sebagai ganjaran bagi setiap kalimah tersebut satu pokok di surga. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hazrat bin Jabir bahwa sesiapa yang membaca Subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanam baginya sepohon kurma di dalam surga. Tersebut dalam sebuah hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di satu tempat dan melihat Hazrat Abu Hurairah sedang menanam pokok. Baginda bertanya, kamu sedang buat apa? Beliau menjawab, saya sedang menanam pokok. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu pokok yang lebih baik yang patut ditanam? Ganjaran bagi setiap kalimat tersebut ialah Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ialah akan tumbuh satu pokok di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan Hazrat Ibrahim alaihissalam telah menyampaikan salam kepada umat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama menulis bahwa sesiapa yang sampai kepadanya hadis ini, hendaklah dia menjawab salam Hazrat Ibrahim alaihissalam dengan membaca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas itu baginda memberitahu bahwa tanah surga subur dan airnya segar dan sedap. Sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut mempunyai dua maksud. Pertama, hanya untuk menerangkan keadaan tempat tersebut, bahwa surga adalah tempat yang baik. Diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa tanah surga adalah daripada kasturi dan safran dan airnya sangat lezat. Setiap orang suka untuk membina tempat tinggal di tempat seperti itu. Terdapat sumber-sumber untuk membuat taman dan seumpamanya sebagai tempat rehat dan bersantai. Maka siapakah yang akan melepaskan peluang sebegini? Maksud kedua ialah di tempat-tempat yang tanahnya baik dan air juga baik, maka tanamannya juga akan subur. Berdasarkan maksud yang kedua, maka setiap kali mengucap Subhanallah akan tertanam sepohon pokok di surga. Oleh karena tempat dan airnya baik, maka dengan sendirinya pokok itu akan terus subur dan membesar. Hanya dengan sekali benih sedemikian, pokok tersebut dengan sendiri akan membesar. Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa surga adalah tanah lapang. Sedangkan hadis-hadis yang menerangkan perihal surga menyatakan bahwa di dalam surga terdapat berbagai-bagai jenis buah-buahan, tanam-tanaman, pokok-pokok dan lain-lain. Bahkan makna jannah itu sendiri ialah taman. Oleh sebab itu memangnya menimbulkan persoalan. Sesetengah ulama berpendapat bahwa surga pada asalnya ialah tanah lapang. Namun apabila surga diberikan kepada orang-orang yang soleh, maka di dalam surga tersedia taman, pokok-pokok dan lain-lain sesuai dengan amalan mereka. Pendapat yang kedua, setengah ulama berkata bahwa tanaman dan pokok di surga akan diperoleh mengikut sebanyak mana seorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam
di dalam hadis di atas, apabila mereka mendapat ganjaran itu sejajar dengan zikir tersebut, maka amalan itulah yang menjadi sebab terhasilnya tanaman dan pokok-pokok di surga yang kosong. Pendapat yang ketiga ialah surga yang paling kecil yang akan diperoleh oleh seorang ialah berlipat kali ganda lebih luas daripada seluruh dunia. Dalam surga itu terdapat bagian yang telah sedia ada tanam-tanaman dan ada kawasan yang masih kosong. Beberapa banyak seseorang yang berzikir, bertasbih dan amalan yang seumpamanya, maka sebanyak itulah pokok-pokok akan tumbuh. Mengikut pendapat seorang ulama yang masyhur, Hazrat Maulana Rasyid Ahmad yang dipetik daripada kitabnya mengatakan bahwa semua pokok berada dalam satu tapak samaian. Sebagaimana seorang itu melakukan amalan kebaikan, maka sebanyak itulah pokok-pokok akan dipindahkan ke bagian yang kosong dan akan terus tumbuh subur dan membesar. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan.